Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang Kamus Al-Munawwir dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, sekarang kita akan membahas tentang Kamus Al-Munawwir dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kita kenalan dulu ya teman-teman. Jadi kitab ini sudah agak rusak ya, tapi masih sangat berguna. Dulu saya membelinya sekitar harga tahun 2009-2010, harga sekitar 142.000. Saya kurang tahu harga yang terupdate sekarang berapa. Nah, kita kenalan dulu dengan Kamus Al-Munawwir ini, versi Arab Indonesia. Ini bisa kita lihat sahabat-sahabat ya. Jadi kitab ini atau kamus ini disusun oleh Ahmad Warson Munawwir, kemudian ditelaah atau dikoreksi oleh Kiai Haji Ali Maksum dan Kiai Haji Zainil Abidin Munawwir. Kemudian ini terdiri dari 1634 halaman, diterbitkan di Surabaya tahun 1997 oleh Pustaka Progresif. Ya. Ini ya, cukup tebal ya dibandingkan dengan kitab yang sebelumnya yang versi Indonesia Arab. Ya, karena memang banyak kajian atau banyak kosakata yang terdapat dalam bahasa Arab. Sahabat-sahabatku, bagaimana cara membuka atau menggunakan kamus ini? Seperti yang sudah saya jelaskan di episode yang sebelumnya, ya, untuk memahami atau menggunakan kamus ini, maka kita harus bisa mengetahui kata dasarnya. Seperti yang episode kemarin kita mencari kata dasar apa kemarin? Kering ya, mengeringkan. Mengeringkan kata dasarnya atau kata pokoknya, akar pokoknya itu adalah kata kering. Maka yang dicari adalah huruf K, kemudian cari kering di sana. Nah, seperti itu pula dengan bahasa Arab, sahabat-sahabat. Ya. Bahasa Arab kita cari juga kata dasarnya, ya. Kata dasarnya atau kata pokoknya, kata intinya. Nah, pola dalam bahasa Arab dalam ilmu shorof disebut dengan sulasi mujarrad, ya. Kita mencari kata dasarnya atau sulasi mujarrad. Langsung saja, ini contoh saja ya. Contoh saja sahabat-sahabat. Misalkan kita ingin mencari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jelas terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terdiri dari kata Bismi, Allahi, Ar-Rahmani, dan Ar-Rahimi. Bagaimana cara kita melihatnya? Nah, yang pertama kita akan mencari kata Bismi. Ya. Nah, kita harus memahami dulu kata dasarnya Bismi itu apa. Nah, cara memahaminya itu tadi kita harus kembali kepada ilmu shorof. Tidak bisa kita belajar secara instan ya. Jadi memang ilmu itu memang harus dipelajari. Itu sebagai ilmu wasilah atau ilmu mutlak yang harus dipelajari. Seperti yang sudah kemarin saya jelaskan bahwa untuk bisa memahami kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab ataupun Al-Quran ya, dan kitab Al-Quran maksud saya, itu semua berbahasa Arab. Nah, untuk memahaminya itu kita harus mempelajari ilmu wasilah atau ilmu alat ya, yaitu dengan mempelajari ilmu nahwu dan ilmu shorof. Itu yang paling utamanya, nahwu dan shorof ya. Nahwu terkait dengan perubahan akhir kata ya. Misalkan di sini Bismillahirrahmanirrahim ya. Kenapa di sini akhir katanya itu menggunakan kasroh?
di sini kasroh, di sini pun kasroh, di sini pun kasroh. Nah, itu hubungannya adalah dengan ilmu nahwu, ya. Hubungannya dengan ilmu nahwu. Kenapa? Karena kita ketahui, contohnya saja ini teman-teman ya, karena mi, hi, ni, mi ya, ini merupakan majrur dari harfu jar. Harfu jar itu adalah huruf ba. Setiap ada huruf ba di sebelum isim ya, itu mesti majrurnya itu dalam bentuk kasroh, tergantung dari konteksnya ya, konteks katanya. Contohnya ini saja, misalkan dia kata ismun itu, maka jika dimasuki huruf jar, harfu jarin, maka dia harus kasroh ya. Kemudian Allahi, kenapa Allah? Nah, dia berkedudukan sebagai mudhaf ilaih dari ismun. Ismi itu adalah mudhafnya dan Allahi itu sebagai mudhaf ilaih. Jadi setiap mudhaf ilaih dia harus berbentuk kasroh juga. Kemudian Ar-Rahmani. Nah, sama. Ya, Ar-Rahmani itu juga sebagai naat ya, sebagai man'ut ya. Man'ut dari na'tun Allahi. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, jika sudah disebutkan kata yang di sini ya, ada kata yang atau penghubung yang, maka dihukumi sebagai naat dan man'ut. Jadi man'ut mengikuti naatnya. Jika man'utnya ini kasrah, maka na'tunnya juga kasrah. Ya. Sama ini juga Ar-Rahimi juga sebagai man'ut dari naat Ar-Rahmani. Jadi Ar-Rahmani kedudukannya sebagai naat dari Ar-Rahim, tapi juga sebagai man'ut dari Allahi. Nah, ini adalah contohnya saja ya sahabat-sahabat, contoh ilmu nahwunya. Sedangkan sorofnya itu berhubungan dengan perubahan katanya ya, perubahan katanya. Jadi ismun, nah inilah kaitannya kita ingin mencari kata dalam bahasa Arab di Kamus Al-Munawwir itu hubungan eratnya itu dengan ilmu sorof ya, hubungan eratnya dengan ilmu sorof. Jadi misalkan kita ingin mencari kata bismillahi, ismun, bismi ya, bi itu huruf ya, bukan satu gandeng dengan sa dengan mim ini, tidak, tapi ini adalah harfu jarin, tidak sama ya. Jadi bismi kita ketahui itu berasal dari kata sama ya, sama. Bagaimana kita bisa mengetahuinya ya, kita belajar ilmu sorof ya, kita bisa mentasrif, kita bisa mengetahui. Jadi ilmu sorof itu ada yang disebut dengan sulasi mazid, ada sulasi mujarrad, ada rubai mazid dan rubai mujarrad. Nah, untuk mencari kata dasar dalam kamus, kita harus mencari sulasi mujarradnya yang terdiri dari fa, ain dan lam ya. Jadi sama, harus cari kata dasarnya dulu. Sama. Apa sih kata dasar sama itu artinya? Nah, kita cari berarti dari huruf sin ya sahabat-sahabat. Kita cari dari huruf sin. Mana huruf sin? Sama. Ya. Sama. Saka. Kita lihat sama. Nah, ya, ini sudah ketemu ya sahabat. Ya, coba bisa dilihat ya. Di sini kita sudah bisa melihat sama ya, sudah ketemu ya. Asma al-kitabah artinya memberi judul. Sama rojulu berarti jika ada tanda strip seperti yang sudah kemarin kita jelaskan mengikuti kata sebelumnya, kata di atasnya. Sama rojulu fil amali menyebut asma Allah artinya, atau asma menaikkan, meninggikan, nah dan sebagainya ya. Atau di sini juga ada tasama saling membanggakan, atau tasama bernama
memberi nama, ya. Jadi as-sama dan sebagainya ini banyak sekali ya derivasi kata sama. Nah, ismun di sini al-ismu, ya. Di sini sahabat, jadi ada kata ismu, ya. Kata al-ismu di sini atau wal usmu artinya nama. Nah, karena di sini bismi ya. Bismi ismun berarti artinya nama. Berasal dari kata dasarnya adalah sama, ya. Memberi judul atau memberi nama. Sama, sumuan dan sebagainya. Kita bisa melihat di sini. Ya, kata aslinya sama. Kemudian jika ingin memberi arti sesuai dengan konteks, maka cari yang sama maknanya dengan kata nama, ya, judul dan sebagainya. Maka di sini ada ya, sama memberi judul, memberi nama, atau di sini tadi al-ismu bismi. Tadi kita mencari bismi ya, dari kata bi dan ismu. Al-ismu di sini adalah nama. Ya, jadi sudah ketemu. Sama itu artinya adalah nama. Dengan nama atau menyebut ya. Sama ini ada artinya nama. Sudah jelas? Ya, bismi. Kemudian kita mencari kata Allah. Ada nggak sih di Kamus Al-Munawwir versi Arab Indo ini kata Allah? Ya. Jadi kalaupun kita mencari Allah, kita juga harus mencari kata dasarnya, ya. Kita harus mencari fiil sulasi mujarrodnya dulu. Nggak bisa kita langsung mencari a, la, ha, nggak ada. Kita mencari Allah di dalam kamus ini tidak ada. Kita harus mencari kata dasarnya Allah itu apa? Ya, kata dasar Allah itu adalah ilah, ya. Kata ilah pernah dengar lah, ilaha, ilah, ya. Nah, berarti ada di huruf alif, ya, sahabat-sahabat. Ilahun, kita cari di huruf alif, ya. Huruf alif, kata ilahun. Kita cari sebentar. Iya, ketemu. Jadi Allah itu berasal dari kata, lihat, dari kata dasarnya itu adalah apa di sini? Alaha, ya. Sudah ketemu ya? Kata dasarnya di sini adalah alaha, uluhatan, ya. Wali, wa liahatan, kemudian wa uluhiyatan. Sini sudah ada ya. Berarti artinya menyembah. Jadi alaha itu artinya abada, menyembah. Sama ya. Kalau ada tanda titik 2 itu artinya sama. Berarti kita cari di sini, ya. Sini mesti ada kata. Nah, ini. Kita sudah ketemu kata Allahu. Allahu atau Rabbul Kauni, Tuhan semesta alam. Allah, Allah. Maksudnya Rabbul Kauni, Tuhan semesta alam. Jadi ada ya. Jadi kalau udah kata bintang, ini ya, tanda bintang ini artinya kata dasarnya, ya. Kata dasarnya berarti alaha. Kata dasarnya alaha, kemudian kita sudah menemukan kata Allah di sini. Nah, setiap ada bintang itu adalah sebagai kata dasarnya. Jadi Allah itu ya artinya Allah, ya. Artinya itu adalah ya Allah dari kata alaha, ya, atau ilahun yang artinya ya Allah, ya. Kemudian kita mencari ar-Rahmani. Nah, ar-Rahmani dan ar-Rahimi, sahabat-sahabat. Ar-Rahman dan ar-Rahim ini ada sebenarnya kata dasarnya satu, sama, ya. Dari kata ro, ha, dan ma. Ini pun sama, ro, ha, dan ma, ya. Kata dasarnya satu. Kita mencari kamus di kamus ar-Rahmani dari alif dulu kemudian lam itu nggak akan ketemu, ya, karena bukan kata dasarnya. Nah, kata dasarnya itu adalah ro, ha, dan ma. Ro, ha, dan ma, ya. Jadi kita cari rohama di sini, ya, dari kata dari
diawali dengan huruf ro. Ini huruf ro ya. Hama, ro, hama. Masih roja, dan urut-urutannya juga harus ini ya, sesuai. Sama seperti kamus Indonesia lah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya, sesuai dengan urutan alfabetnya. Ya. Rohama. Nah, ini ketemu sahabat-sahabat ya. Apakah terlihat? Ya. Memang kecil-kecil ya. Tulisannya juga memang kecil. Kita langsung mengkaji kitab aslinya. Ini kata tanda bintang itu adalah kata dasarnya. Ketemu ya? Kata dasarnya itu adalah rohima. Ya, bukan rohama ternyata ya sahabat. Dari kata rohima, kemudian ketika ada tanda strip, kemudian ada strip dan dibubuhi oleh harokat, entah itu fathah, kasrah atau domah, ini menunjukkan bahwa ini sebagai bentuk fi'il mudhari'nya dari kata rohima. Berarti rohima yarhamu ya, yarhamu ya, bukan rohima yarhimu ya, tapi yarhamu karena di sini ada fathah. Ini kata dasarnya, mana kita cari Rahmani Rahim apakah ada? Terus kita cari. Nah, sudah ada secara otomatis di sini. Ya. Ya, ini derivasinya Ar-Rahmani Ar-Rahimi yang artinya Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang dan sebagainya. Banyak ya. Di sini ada Al-Marhamah artinya rahmat, belas kasih sayang. Al-Marhum. Nah, di sini kata Al-Marhum artinya Al-Mutawaffa, yang telah mati atau meninggal. Almarhum siapa gitu. Menunjukkan orang itu dirahmati. Ya, si mayit atau yang sudah meninggal itu dirahmati. Itu ya sahabat-sahabat, berarti kata dasar Ar-Rahmani Ar-Rahimi ini adalah rohima ya, dan seterusnya sahabat-sahabat. Jadi untuk mencari ini semua kita memang harus paham kata dasarnya, atau disebut dengan sulasi mujarrad. Artinya 3 kata dasar. Sulasi itu dikata 3 ya. Sulasi itu 3. Mujarrad itu artinya murni. Ya, 3 kata yang murni ya. Maka ini kita lihat ada berapa kata? Ya, kalau sama itu khusus ya, ada tambahan ya-nya, ya apa namanya, maksurah ya. Tambahan ya maksurah ini termasuk huruf ilat ya. Harful ilat itu nanti bisa dipelajari di ilmu shorof. Kemudian a, laha juga terdiri dari 3 huruf. Kemudian rohama juga terdiri dari 3 huruf. Maka yang harus dicari itu adalah dalam ilmu tasrif atau sorofnya itu adalah sulasi mujarrad, 3 yang murni. Ya benar, Allahi ada 3 yang murni, Ar-Rahmani Ar-Rahimi ada 3 yang murni, huruf roh, ha, dan ma. Itu ya sahabat, kalau kita ingin mengkaji lagi tentang sorof, tentang nahu, itu ada kajian khusus. Jadi ini saja cuma sekadar pembukaan atau pengetahuan tentang bagaimana cara membuka Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia ini. Semoga bermanfaat ya sahabat-sahabat. Itu saja dari saya. Saksikan video berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.